alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tidak pernah bosan-bosanan mengingatkan agar selalu tetap diawali dengan niat karena Allah. Niatnya ditata, dipasang niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adabah. Mengharapkan rahmatnya Allah berupa surga dan takut siksanya Allah. Dibuka al-hadis Babu tahrimil kibri, bab keharamannya sombong. Bab keharamannya sombong. Wa bayanihi, dan penjelasannya sombong. Sombong amat, nah kan itu pernah kita dengar kalimat begitu, sombong deh, atau sombong sekali. Nah, sombong yang dimaksud, pengertian yang dijelaskan itu seperti apa? Dan juga di sini bab menjelaskan tentang keharamannya kita memiliki sifat sombong. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wa Ibrahim ibnu Didar, jami'an kesemuanya Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Bashar, Ibrahim bin Dinar, semuanya dapat hadis an Yahya dari Yahya ibni Hammad. Qala berkata siapa Ibnu Musanna, hadatsani Yahya ibnu Muhammad akhbarana Syu'bah an Aban ibni Tamlifa an Fudail al-Fuqaimi an Ibrahim an-Nakhai al-Alqamah an Abdillah ibni Mas'udin an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, akan pun tidak, kan begitu bahasanya. Tidak akan masuk surga. Siapa man orang kana yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya orang. Cuman gara-gara urusan hati doang. Ada apa di dalam hatinya? Misqalu dzarrah, seberat semut hitam. Sedikit sekali. Di dalam hatinya ada sifat min kibrin, dari sifat sombong, dari rasa sombong. Gak akan masuk surga. Orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya seberat semut hitam. Bapak Ibu pernah lihat semut hitam? Pernah ada yang mencoba untuk menggilo? Jangankan menggilo ya, menggerak. Berapa beratnya semut hitam? Wah, sangat ringan sekali. Artinya kadang-kadang tidak mempengaruhi timbangan. Artinya sangat sedikit sekali. Nah, andaikan ada di dalam diri seorang itu seberat semut hitam, itu adalah rasa sombong, maka tidak akan masuk surga. Kalau berkata siapa rajulun, seorang laki-laki. Wah, bahaya dong kalau begitu. Nabi, inna rajula, sesungguhnya seorang rajul, yuhibbu, senang dia rajul, ayyakuna, bahwa ada dia, saubuhu, pakaiannya dia, hasanan, baik, wa na'luhu, dan sandalnya dia rajul, sandalnya dia rajul, hasanatan, baik. Nabi, ada tuh si rajul, dia tuh senang kalau pakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus gitu. Memang nggak baru, tapi kok baik gitu ya. Baju disetrika, wangi-wangi. Jadi dia kayak orang pamer gitu Nabi. Terus kalau pakai sandal yang bagus itu sombong nggak Nabi itu? Qala, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, jamilun, zat yang bagus,
zat yang baik. Bahkan yuhibbu, senang siapa Allah, al-jamal, pada yang bagus. Allah itu ganteng, Allah itu cakep, Allah itu bagus, baik. Dan Allah senang pada yang bagus-bagus. Oh, itu nggak apa-apa. Orang rapi, pakai baju, terus orang melihat itu enak gitu ya. Pakaiannya bagus, ya rapi, memakai sandal bagus, ya nggak apa-apa. Allah senang. Yang penting niatnya bukan untuk pamer. Allah senang dengan hal seperti itu karena Allah itu bagus dan Allah senang pada barang yang bagus. Jangan malah mentang-mentang lagi kurang uang, ya kan? Keluar dari rumah, rambut kusut-kusutan, baju sengaja dicompang-campingkan lah, malah itu disenangi gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memperlihatkan diri yang baik ya, kualitas lahiriah yang baik sehingga membuat orang itu enak memandang. Sedangkan al-kibru, adapun sombong yang dimaksud tadi yang menyebabkan orang tidak akan masuk surga itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Kalau dalam hadis lain raddun haq wa ghamtun nas. Kalau di sini batarul haq, menolak barang hak. Barang hak itu artinya barang yang benar. Contoh, Al-Quran ditolak. Ayat-ayat Al-Quran isinya firmannya ditolak, nggak diterima, bahkan dibantah, bahkan tidak dipercayai, lebih parah didustai. Itu namanya menolak barang hak. Termasuk ada orang yang menyampaikan Al-Quran, kebenaran tentang Al-Quran, juga ditolak, nggak mau nerima. Waghamtun nas, dan meremehkan manusia. Yang dimaksud sombong itu adalah menolak barang hak dan meremehkan manusia. Ini sudah jadi satu paket, yakin. Coba kita lihat ya, nyatanya Nabi Muhammad membawa firman Allah yaitu Al-Quran. Beliau manusia apa malaikat? Manusia kan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufur? Pertama, mereka meremehkan. Kenapa? Katanya seorang nabi, seorang rasul. Kok yang diangkat jadi rasul kok orang-orang biasa saja? Yang mereka menganggap remeh bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa baca, orang yang tidak bisa nulis. Kenapa diangkat jadi rasul? Karena meremehkannya itulah yang akhirnya firman-firman Allah yang begitu nyata di hadapan mereka bantah dengan sebantah-bantahnya. Mereka dustai. Jelas kan? Jadi dengan meremehkan, maka akhirnya akan menolak barang yang dibawa, menolak barang hak yang dibawa. Oke, sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika ada orang nasihat, dan yang dinasehati juga adalah yang baik-baik, terutama juga yang diambil dari ayat-ayatnya Allah. Contoh tentang perintah sholat, tentang perintah ibadah dan sebagainya. Lalu ketika orang itu meremehkan orang yang sedang nasihat, secara otomatis juga tidak akan menerima apa yang dinasehati. Betul apa tidak? Inilah bentuk kesombongan. Tali keimanan salah satunya adalah mengagungkan. Karena dengan mengagungkan otomatis siapa yang berbicara tetap dia akan dengarkan. Dan karena yang didengarkan adalah barang yang baik, maka dia akan terima apa yang diterima. Tapi kalau tidak mengagungkan alias meremehkan, mau di depan itu mubalik ataupun penasehat, ketika dia mulai meremehkan, apa yang terjadi? Apa yang disampaikan tidak akan diterima dan dia akan mulai membantahnya dengan tidak memperhatikan, dengan mengobrol, dengan sengaja mengantuk-ngantukkan diri, dengan sengaja bolak-balik pergi ke air ataupun jajan dan sebagainya. Ini bentuk kesombongan itu sekecil apapun. Makanya kalimatnya jadi perhatikan. Seberat biji semut, menandakan bahwa seringan apapun ada sifat sombong dalam diri kita. Hati-hati ya, sifat sombong itu praktiknya begitu. Barang hak ditolak, dia diremehkan, meremehkan yang lain.
Hadatsana min Jabir bin Al-Haris At-Tamimi wa Suhaid bin Sa'id kilahuma keduanya an Ali dari Ali bin Busir qala berkata Ali bin Busir selagi qala berkata siapa minjab akhbarona Ibnu Mushir anil A'mas an Ibrahim an Alqama an Abdillah qala berkata Abdillah maksudnya Abdullah bin Mas'ud qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar tidak akan masuk ke neraka. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau yang tadi tidak akan masuk surga, kalau sekarang tidak akan masuk neraka, berarti pasti masuk surga. Siapa hadun seseorang fi qalbihi di dalam hatinya misqalu habbati khardalin, misqalu habbati seberat biji khardalin sawi, misqalu habbatin khardalin seberat biji sawi. Yang tukang sayur, tukang tanam, petani tahu lah biji sawi itu kecil ya, warnanya hitam kecil ya, kurang lebih sebanding lah dengan semut kecil yang warna hitam itu ya, pokoknya kecil, kalaupun ditimbang ya sangat-sangat ringan sekali. Walaupun ada seberat biji sawi yaitu min iman dari keimanan, tidak akan masuk neraka orang yang memiliki keimanan sekecil apapun. Yang penting ada rasa iman di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang iman itu bagaimana? Cirinya orang itu begini. Salah satunya, ketika dia berbuat baik, maka kebaikannya membuat dirinya senang. Jadi apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan itu membuat dirinya senang. Dan dia akan merasa dosa, dia akan merasa bersalah apabila dia melakukan pelanggaran. Itulah orang iman. Jadi orang itu kalau dia berbuat baik, hatinya senang. Alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah saya bisa ngaji. Alhamdulillah ibadah-ibadah yang dia lakukan atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan memberikan kesenangan kepada dirinya, membuat dirinya senang. Namun ketika dia berbuat kekeliruan, hatinya merasa susah. Itulah orang iman. Sebaliknya, kalau yang bukan orang iman berarti ketika berbuat baik merasa rugi, merasa susah, tapi kalau berbuat jelek malah senang. Itu namanya bukan orang iman. Itu salah satu gambarannya ya, di dalam kitab Wadilah juga ada tentang masalah bab nuzul jamaah di situ. Jadi orang iman itu begitu. Ya, maka ketika ada di dalam diri kita, kita bisa beribadah itu, lalu dia senang. Itu sedikit-sedikit berarti dia memiliki keimanan. Khulul jannah dan tidak akan masuk neraka. Selagi wala yadkhulul jannah dan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Siapa adun seseorang fi qalbihi di dalam hatinya misqalu habbatin seberat misqalu habbati khardalin seberat biji sawi, seberat biji sawi min kibriya'a dari sifat sombong, rasa sombong. Sebaliknya juga tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya walaupun hanya seberat biji sawi. Jadi keimanan yang ada di dalam dirinya kecil itu biasanya nanti menjadi orang yang dia terkalahkan ya, karena keimanannya sangat kecil, dia terkalahkan dengan hawa nafsunya. Kalau dalam kitab Bujana Hawa Nafsu, coba nanti perhatikan lagi di dalam lagi di situ. Jadi ada orang yang kemudian oleh Allah diangkat dari neraka, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan walaupun hanya seberat biji sawi keimanannya. Artinya apa? Selama di dunia dia menjadi orang yang zalimun li nafsi, banyak berbuat dosa. Kenapa? Keimanannya kecil. Ya, ketika ada contoh lah, ketika ada
dua yang kemudian keinginan yang berbeda, yang satu ibadah, yang satu bukan ibadah. Namun yang bukan ibadah ini lebih menyenangkan kepada dirinya dibandingkan untuk ibadah. Saya gambarkan, saya contohkan. Di sisi lain, di situ ada konser barangkali. Di sisi lain, di situ ada pengajian. Orang berpikir kalau ngaji kayak ayah deui, konser mah ayeuna terakhir ya umpamanya. Atau mungkin kalau bapak-bapak biasanya ada sepak bola timnas contohnya. Ini kan sesuatu yang beda, yang satu berpahala, yang satu nggak ada apa-apanya. Namun ketika itu dia akan lebih terkontrol oleh hawa nafsunya. Kayak mendingnya lala jowe lah, kayak ngaji makuang kayak kan gitu kadang-kadang. Jadi keimanan itu yang menentukan. Kalau keimanannya kuat, dia akan memilih tetap untuk mengaji dan mengalahkan untuk yang hal yang lainnya. Itulah keimanan, itu bisa dilihat dari hal seperti itu. Makanya saya tadi bilang di awal, seperti yang dikatakan dalam Adilah itu, ketika diri kita berbuat baik kok merasa senang, lalu kita kemudian berbuat dosa kok merasa susah, itulah orang iman. Nanti sebaliknya dong, kalau kok berbuat dosa kok malah senang, kok berbuat baik kok merasa susah, berarti itu bukan orang iman. Nah gitu ya. Maka orang-orang yang tadi keimanannya kecil, akhirnya dia banyak berbuat dosa di dunia, namun ada keimanan nih. Ya kalau bahasa gini ya tetap dalam keimanan. Ya, namun di sisi lain banyak zalimul li nafsi di dalam yang dia lakukan. Akhirnya apa? Karena banyak dosanya, akhirnya dia masuk neraka, disiksa dulu dalam neraka. Adapun ketika mendapatkan rahmat Allah, ya angkat dari neraka menuju surga. Namun dalam dalik ya, jangan sampai kita termasuk orang seperti itu. Jangan ada harapan. Jangan ada harapan keinginan untuk mampir dulu, masuk dulu ke dalam neraka. Kembali ke bab di bawah tentang bab kesombongan. Jangan ada sombong di dalam diri kita, karena tidak akan masuk surga orang yang sombong atau memiliki sombong di dalam hatinya. Kalau kita lihat sejarahnya, iblis, kenapa iblis di situ bisa diusir dari surga? Jawabannya satu, sombong amat gitu ya. Disuruh oleh Allah, bayangkan, yang menyuruh, yang memerintahkan adalah Allah sang pencipta. Iblis disuruh, Allah membuat makhluk baru namanya manusia. Iblis, maksudnya, malaikat saat itu termasuk iblis yang ada di sana, ini ciptaanku baru namanya manusia, kamu sujud hormat kepadanya. Apa yang terjadi? Malaikat sujud menghormat, sedangkan iblis tidak mau. Alasannya apa? Karena dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Kan itu apa? Sombong. Akhirnya meremehkan siapa? Ya Nabi Adam. Karena meremehkan Adam juga menolak barang hak. Menolak barang haknya apa? Yaitu taat kepada Allah. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Orang kalau sudah mulai meremehkan, otomatis dia akan menolak barang hak. Itu jelas ya. Maka mari bos kalian, kita orang iman, dijagalah 4 tali keimanan itu. Mohon ya diperhatikan itu. Bukan hanya diomongi, tapi betul-betul diperhatikan. Perbanyak doa, perbanyak bersyukur, kemudian dipersungguh. Lalu kemudian jangan lupa yang keempat ini nih, mengagungkan. Ya, wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi agungkanlah yang perlu kita agungkan. Itulah jazakumullahu khairan, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyakiti hati, yang kurang difahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Untuk lebih barokahnya kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhir bali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.